tes ada 2. Oke. Tes. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan sudah membuat read, create. Read sama create. Kita selanjutnya membuat update. Nah, untuk update-nya kita membuat function edit. Nah, kalau update data berarti update per mahasiswa. Nah, di per mahasiswa itu dicari kode uniknya. Uniknya itu di mana? Dari data mahasiswa ini. Ntar saya refresh. Nah, kita cari uniknya. Mana uniknya untuk yang mau diedit datanya. Nah, di sini kan ada ID. Nah, ID ini adalah unik dari setiap mahasiswanya. Nah, di sini kan nama Wahyu ID 1, Dimas 2. Nah, maka kita ambil ID-nya untuk mau ngedit data yang mana, gitu ya. Oke. Nah, kita membuat function edit. Nah, di sini ada parameter untuk menangkap ID tadi. Ditangkap, sehabis ditangkap, membuat variabel yang bernama mhsedit. Nah, terus mahasiswa modelnya itu diambil, dipanggil where ini di mana ID dengan ID itu sama. Nah, freeze ini pertama. Nah, dicari. Misal ID 1. Di sini parameternya ada apa yang diambil itu ID 1. Nanti 1 where dicocokkan, oh ada ID 1. Nah, maka diedit gitu. Nah, data ini, proses ini ditampung oleh mhsedit. Variabel yang bernama mhsedit. Di return view mau dibawa kemana datanya, di return view ke sini di folder mhs, terus masuk ke file edit. Nah, dipasing ke sana datanya. Nah, dengan alias mhs. Nah, selanjutnya membuat function yang bernama update. Nah, ini 1-2 sih, sama sebenarnya, sama dengan tambah data. Tapi bedanya itu tambah data nggak membawa ID, sedangkan edit itu membawa ID. Function yang bernama update, terus mahasiswa model, dipanggil modelnya, terus dicocokkan request ID. Nah, kalau request ID ini berarti kan inputan kan ya, menginputkan. Nah, nanti itu di hidden ID-nya. Name-nya ID, nanti di hidden, maka nggak kelihatan di view-nya. Gitu. Jadi ikut mengirim, tapi nggak kelihatan view-nya. Nah, soalnya di hidden gitu. Dicocokkan, oh ternyata sama. Update. Di-update. Nah, di-update ini disesuaikan. Apa aja yang mau di-update. Bisa nama, name, alamat. Nah, di sini aku contohin semua. Semuanya bisa diupdate. Nah, setelah menjalankan function ini, itu di return redirect. Nah, ketika menjalankan submit atau edit, maka akan dialihkan langsung ke menu awal mahasiswa tadi. Nah, gitu ya. Setelah membuat controller, kita membuat route. Nah, kita membuat route untuk function edit sama update. Nah, setiap function itu ada ininya, ada route-nya. Nah, di sini ada get. Get-nya itu mengeluarkan atau memunculkan get. Nah, ini URL-nya. Nah, di sini ada ID-nya. Soalnya dia membawa ID. Nah, nanti di URL itu akan muncul ID berapa. Nah,
edit mahasiswa /ID berapa yang mau diedit gitu ya. Oke, mahasiswa controllernya itu dipanggil juga karena logiknya itu ada di mahasiswa controller. Terus fungsinya edit sama update. Oke. Nah, selanjutnya di sini membuat file yang bernama edit sama edit saja, edit.blade.php. Karena di logiknya itu datanya itu diarahkan ke MHS masuk ke edit. Nah, gitu. Nah, masuk ke edit, saya sudah membuat file, source code-nya itu ini. Nah, extend dipanggil lagi header-nya untuk digunakan lagi. Nah, okay. Nah, CSRF ini setiap edit, update sama create harus ada CRF tokennya. Nah, terus input ini kan name-nya ID ya. ID ini digunakan untuk apa? Ya digunakan untuk ini. ID ini request, mencocokkan dari update ini, function update. Nah, dipanggil MHS ID, dikeluarkan. Terus MHS nama, dikeluarkan. MHS name, karena tadi kan sudah dialiaskan menjadi MHS. Nah, dikeluarkan MHS ini alamat. Nah, terus actionnya itu update MHS. Soalnya logiknya itu diupdate. Nah, gimana Mas? Kok bisa mendapatkan data-datanya? Ini dari mana data-datanya? Nah, data-datanya itu dari indeks. Nah, ini kan di looping ya. Di looping. Nah, di sini ada edit mahasiswa. Sesuai ini. Edit MHS, terus ID. URL-nya kan ID. Nah, ini diambil. Diambil ID mana yang mau diambil gitu ya. Terus ya sudah cuma ini saja. Terus di PHP Artisan Serve. Nah, sesudah di PHP Artisan Serve di refresh. Nah, sesudah di refresh kita coba ngedit data Wahyu. Perhatikan URL-nya ini ya, perhatikan. Nah, maka ID-nya 1, soalnya ID ada unik dari nama-nama mahasiswa. Nah, itu ya. Nah, mendapatkan ID 1, berarti 1 ini untuk mengeluarkan nama Wahyu. NIM-nya ini, alamatnya ini. Nah, itu. Misal Wahyu aku ganti menjadi Wahyu Dimas. Nah, ketika diedit akan menjalankan function update. Update ini, oke? Nah, diedit, seret. Nah, di Wahyu Dimas. Gitu. Dan jangan lupa ya, jangan lupa. Biasanya itu mahasiswa itu ya sering lupa. Ini tuh nama ini itu harus sama dengan ini name di sini harus sama ini ya. Nah, untuk yang ini nama, name, alamat ini harus sama dengan ini atribut apa? Atribut dari tabel mahasiswa. Nah, harus sama. Kalau ini di custom nggak apa-apa. Di custom nggak apa-apa. Asalkan di sini juga sama. Di sini sudah harus sama dengan yang ini. Nah, mungkin itu saja tentang update data. Selanjutnya di next videonya kita belajar menghapus data.
di Laravel. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.